Halo guys, kembali lagi ya dengan saya ACKB2 Motor. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya spare part apa aja sih yang dirubah untuk bor Avan Vario spek 178. Ya kebulatannya jadi 180 cc lah ya. Apa aja sih yang dirubah ya, dari mulai head boring, krek as, pinggiran dan lain-lainnya. Sebelum melakukan ke pembahasan, ya langkah baiknya untuk support terus channel saya dengan cara subscribe, like, and share ya. Untuk yang mau bertanya boleh komentar di kolom komentar ya. Lanjut ya. Eh, Mulai dari head boring dulu ya. Ini untuk bagian headnya. Untuk bagian headnya kita pakai head orisinil ya, bahan orisinil. Kita rubah lagi sudut derajat klepnya ya, dirubah lagi. Untuk lebar klepnya juga kita rubah lagi ya. Untuk lebar klepnya dirubah jadi klep 3126 batang 45. Untuk seating sama bos klepnya kita pakai bahan Albron ya, biar awet juga ya, lebih licin lagi. Untuk robahan kita udah geser intake jadi ke tengah. Untuk radiator kita udah di off ya, udah dipopok lagi, jadi udah dimatiin aja ini. Dan inilah ada yang kuning-kuning itu lem porting, karena kan kemarin pas porting itu bolong guys, jadi ngelasnya kurang full. Ya wajar lah ya, untuk segi Vario ini kan ada jalur radiatornya, jadi untuk pengelasan lebih dalam lagi agak susah lah ya. Nah, ini untuk headnya, dan ini untuk klepnya. Klep kita pakai klep BRT ukuran 3126 batang 45 ya. Udah dipapas ulang. Untuk beratnya pun udah ringan ya guys, udah digram lagi sama kita. Nah, untuk beratnya 31,1 ya, untuk standarnya itu lebih. Jadi supaya apa ya, supaya ringan aja, jadi pergerakan lebih leluasa ya, pergerakan dari mesin lebih responsif lagi dikarenakan spare partnya pada enteng. Nah, lanjut ke bagian noken as saja ya. Ini noken asnya. Bahan kita pakai bahan standar ya, cuman kita las lagi. Dilas lagi, terus dirubah lagi profilnya dan dibubut ya, dirapihkan. Untuk bukaan klep ini kita pakai bukaan 63 ya, buka tutup 63. Lumayan besar ya untuk spek segini ya, supaya ya lebih nendang lagi lah. Untuk spek gede gini kita buka tutup pakai 63. Untuk durasinya sekitar 275 ya, 275 derajat. Untuk in-egg lumayan besar lah ya, setara lah Mio 200 cc biasanya angkanya di sekitar segitu. Lanjut ke bagian mana ya sekarang, dari depan dulu ya, bagian head ya. Untuk retainer kita pakai retainer Kawahara. Titanium ya bahannya, supaya ringan. Jauh banget beratnya ini dari standarnya ya. Untuk beratnya kita ukur cuman 3,9 gram ya, untuk 2 lumayan ringan lah. Untuk perklepnya kita pakai perkelep
spare klep Jepang. Japan. Ukuran 31 ya. 31,5 kalau nggak salah. Untuk per tengahnya kita pakai yang orisinil ya. Per tengah ini untuk membantu lah dimana terjadinya patah klep besar itu, klep kecil ini membantu lah meminimalisir kerusakan ya, supaya keras juga sih. Cuman dipotong lagi ya, soalnya di orisinil itu panjang, takutnya keburu nutup. Nah, lanjut ke bagian boring. Ini bagian boring ya. Untuk piston kita pakai ukuran 61 ya. 61 pakai piston 61. Untuk liner luarnya 63, cukup ekstrim ya. Untuk di motor pabrikan Honda sih kebanyakannya harus geser bau tusuk satenya, itu biasanya digeser lagi untuk CR yang lebih gede. Cuman ini kita paksa pakai 61, kayaknya ini mentoknya 61 itu untuk ekstrim. Ini lagi udah di press ya, udah di press. Untuk packing dural kita pakai 2 mili. Ke bagian kerkas kita pakai standar ya, dirubah lagi. Untuk struknya kita geser 3 mili ya, untuk langkahnya total jadi 61 untuk kerkasnya. Langkah 61, stang seher kita pakai C70, Honda C70. Lumayan pendek lah ya untuk meminimalisir panjangnya si stang ya. Jadi kita naik stroke 3 mili, untuk dural kita pakai 2 mili. Ini untuk bagian mesinnya ya. Ini bekas oli cooler, tadinya kita pakai oli cooler, cuman ya nggak kepake juga sih untuk lurusan ya. Cuman next kita pakai aja, soalnya udah ada jalurnya, sayang ya. Kita lanjut ke bagian mana sekarang ya? Kalau bagian pinggiran sih sama aja ya. Untuk pinggiran kita pakai per kampas 2000 rpm ya, 2000 rpm merek KTC. Untuk puli belakang sendiri kita pakai puli bit EPI starter kasar ya. Nih kita pakai puli bit EPI starter kasar. Untuk persipitinya sendiri kita belum bisa nentuin ya pakai yang mana enaknya. Cuman kayaknya kita pakai yang agak-agak keras lagi lah. Ini 1000 rpm kita kok. Ini untuk bagian pulinya ya, puli dari belakang. Nih untuk besi puli starternya juga kita dibubut lagi, dirubah lagi. Untuk yang mau ngebubut lah kita kasih tahu, ini kisarannya itu 250 gram ya guys, untuk berat puli ini. Cuman kalau terlalu tipis resikonya ini goyang guys. Nih sekisaran 257 lebih 7 lah, gak apa-apa lah, toleransi. Cuman dari standarnya itu lebih lah. Ini supaya apa sih? Supaya ringan juga sih. Bagusnya sih dipakai yang K44 ya. Jadi bukan besi lagi, ini bagiannya sama bahan rumah rollernya. Cuman kan kita di sini masih pakai starter. Jadi untuk motornya jadi pakai starter.
kalau mau dirubah jadi K44 itu harus punya jemperan ya. Nah, lanjut ke bagian gearbox. Gearbox kita pakai gearbox TK ukuran 1443 1446 ya, merek TK, cuman dibubut lagi, dientengin lagi. Ini bekas bubutannya. Ini kalau ngebubut ini lumayan harganya mahal guys, soalnya ini bahannya keras. Ini dibubut lagi ya, cuman ini juga kalau segi tipis belum maksimal sih, bagusnya ditipisin lagi, cuman rawan somplak ya untuk gerigi ininya. Nah, sama ya untuk gigi ininya juga dibubut lagi ya supaya ringan. Ini kita pakai TK. Nah, ini ada kodenya TK. Paling segitu ya guys. Nah, untuk bagian mesin, kita menggunakan packing tembaga ya guys. Kita nyoba, soalnya kemarin saya kalau bongkar motor itu nggak pakai packing, tapi aman-aman aja sih. Cuman saya mau nyoba dulu pakai packing 0,5 ya, lumayan tebal. Nah, jadi supaya gimana, ini kompresinya juga agak kepadatan kayaknya, soalnya agak jenuh. Nanti disesuaikan aja lagi ya. Untuk rencana naik sih, kita lagi nunggu rumah loler itu lagi proses pembubutan. Nanti kita reviewnya pas motor udah nyala aja ya. Ini mah nge-review apa aja sih yang diganti, mungkin teman-teman ada yang mau tahu. Untuk manipul, kita pakai manipul Bipro ya, dimodif lagi. Ini bagusnya sih ditambah daging lagi ya, dilas lagi, dicor lagi, nggak kayak gini. Ini pakai lem porting. Kenapa sih? Bukan buat gaya-gayaan sebenarnya ya, kebutuhan juga. Ini kan tadinya di 28, kita porting lagi jadi ukuran 31, samain sama klep. Ini lubang ini 31 ya guys, di dimpel jadi bolong-bolong guys. Nih bolong, jadi ini kayaknya kena gitaran juga, belah kayaknya ya. Cuman kita coba dulu aja, sejauh ini sih aman-aman aja ya. Ini untuk bagian mesinnya ya, sebenarnya sama aja sih untuk di bagian mesin. Cuman kalau di bagian mesin yang saya susah itu di bagian cowakan klep, dikarenakan ini klep terlalu besar ya, udah setara Tiger lah. Tiger beda 1 lah, Tiger kan 32 ya, ini 31. Susah di bagian klep in cowakannya. Kenapa kita dikasih lubang kayak gini? Supaya nggak ketarik nanti ya pas pergerakan piston. Terlalu tipis cowakannya, jadi terlalu riskan lah untuk ke bagian ring bolong atau gimana, terlalu riskan lah. Cuman kalau untuk klep ukuran kecil kayaknya ini bisa dimodif lagi ya, soalnya mungkin bisa tanpa packing bisa. Cuman ini saya meminimalisir lah ya terjadinya bolong di bagian ring sehernya, jadi agak panjang. Kita si bibir ininya ya, itu doang paling yang menurut saya susah, ini bagian sehernya ya, cowakannya. Untuk
untuk bagian kelistrikan kita pakai BRT, CDI kita pakai BRT dual band ya. Untuk serinya ini seri RK ya, racing kompetisi. Ini pakai CDI Karisma. Untuk ADS kita masih pakai ADS ya. Ini ADS-nya kita masih digunain supaya yaitu motor ini kan di starter ini supaya kuat ya, ini kuncinya ini. Nantilah ya kalau udah posisi pemasangan kita buktiin aja lah ya ini masang atau enggaknya. Soalnya ini bergoda banget. Kalau kalian butuh sih di saya banyak ya, ada 3 nih kayak gini, stok sih, stok. Paling segitu aja ya yang diganti ya guys. Untuk proses naik nanti kita nunggu komplit dulu, nunggu jam pasangnya enak lah. Ini kita cuma nge-review apa aja yang digantinya dari mesin ya. Kerkas juga udah dirubah, piston kita pakai 61. Kalkulasiin aja ya guys, takutnya saya salah berhitung atau apa. Kalau secara rumus sih nginjak di 178 ya. Untuk kelangkaan 1 CR 61 itu 78, cuman mungkin beda perhitungan ya, beda mekanik, beda hitungan sih. Ini bagiannya belum dipasang-pasang ya, baru diberesin, dicuci. Mungkin nanti next kita review pas udah nyala hidup aja ya. Sekalian kita cobalah untuk jalan-jalan, cuman untuk pemasangan nggak hari ini, kayaknya masih banyak PR lah. Cuman itu aja sih yang diganti. Untuk spare part Vario sendiri kan untuk racingannya itu jarang ya, untuk di bagian kerkas misalkan itu jarang ada yang aftermarketnya. Kadang kita ngerubah lagi ya. Untuk mesin Vario karbo ini jarang lah. Ini namanya motor buat ke pasar ya, narik sayuran. Cuman ya saya riset aja, barangkali di sini ada user Vario, ada yang suka Vario, kita sama-sama suka lah, kita sharing lah. Paling segitu aja ya guys untuk perubahannya. Bila ada yang mau bertanya atau pesan atau gimana, boleh langsung aja komentar di kolom komentar. Oke guys, segitu dulu ya guys. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang enak ya maklum ya, saya masih pemula untuk nge-review kayak gini ya. Cuman sedikit banyaknya mungkin ada sedikit ilmu lah ya yang masuk, yang ngerti ya. Yuk guys ya, sampai jumpa lagi di next video ya untuk penghidupan motornya. Yaudah guys, bye.